Di dunia burung, setiap sayap menyimpan cerita. Ada yang tersesat, ada yang terluka, ada yang hampir menyerah. Tapi semuanya punya satu kesamaan, mereka ingin hidup. Dan inilah kisah dari 5 burung yang pernah menatapku, seolah berkata, "Tolong, aku ingin terbang lagi." Dan dari semua kisah itu, satu burung kecil adalah yang pertama datang kepadaku. Aku menemukannya di tepi jalan. 2 burung kecil, satu berdiri, satu terbaring lemah. Yang berdiri terus memanggil, tidak rela meninggalkan saudaranya yang hampir mati. Aku mengangkat tubuh kecil itu, hampir tidak bernapas. Di dalam mobil, aku mencoba memberi udara, sedikit harapan, dan tiba-tiba dadanya bergerak. Ia kembali. Di rumah, kucingku justru menjadi temannya. Mereka tidur berdampingan, saling memberi hangat, seolah alam sedang menunjukkan bahwa kasih sayang tidak memilih bentuk atau spesies. Aku melihatnya berdiri di atas tanganku, menatapku seolah memahami segalanya. Sayapnya bergetar pelan, bukan karena takut, tapi seperti sedang berpamitan. Dan ketika ia akhirnya mengepak dan terbang, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Dan keesokan harinya, ia kembali bersama keluarganya, seperti sedang mengucapkan terima kasih. Tapi tidak semua burung datang dengan keberuntungan yang sama. Burung berikutnya datang dengan luka yang jauh lebih dalam. Seekor beo, sayapnya terkulai, tubuhnya lemah, dan matanya tampak kehilangan harapan. Aku segera membawanya ke dokter, memeriksa setiap inci tubuhnya, mendengar suara kecilnya yang hampir tidak keluar, seolah meminta untuk tetap hidup. Setelah itu, aku membawanya pulang, membersihkan bulunya, menghangatkannya, dan menemaninya setiap hari. Yang membuatku terkejut adalah bagaimana ia tetap mencoba bahagia. Dengan luka di sayap, ia masih menari pelan, menggerakkan tubuhnya kecil-kecil, seperti menolak menyerah pada rasa sakit. Hari demi hari, ia mulai pulih. Ia mulai bersuara lagi, mulai bermain, dan mulai percaya padaku. Saat musim kawin datang, aku mencarikannya pasangan. Dan sesuatu yang indah terjadi, ia berkelur. Burung yang dulu hampir mati, kini menjadi ayah. Sebuah keajaiban kecil yang lahir dari kasih sayang. Namun ada juga kisah yang menguji hati. Kisah tentang burung yang hampir kehilangan segalanya karena manusia. Aku menemukannya tergeletak, tersengat listrik, tubuhnya kaku, hanya matanya yang masih memohon hidup. Saat itu, aku benar-benar takut kehilangan dia. Di klinik, tulangnya diperiksa satu persatu. Suasananya sunyi, hanya suara alat medis yang terdengar. Setiap hari, aku tidak pernah tahu apakah esok ia masih bisa bertahan. Rasanya seperti menunggu keajaiban yang mungkin tidak datang. Tapi perlahan, tanda-tanda kehidupan kembali muncul. Gerakan kecil, suara kecil, harapan kecil. Sedikit demi sedikit, hidupnya kembali menyala. Dan ketika ia akhirnya bisa melompat lagi, aku tahu ia siap kembali ke langit. Hari itu, ia terbang bebas, dan aku hanya bisa melihatnya pergi dengan lega. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali bersama keluarganya, berputar-putar di atas rumah, seperti mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin terima kasih. Dan setelah melewati kisah paling berat itu, datang seekor burung yang justru mengajariku sesuatu tentang tawa. Seekor gagak, tubuhnya terjebak lumpur. Aku membawanya pulang, membersihkan tubuhnya dengan lembut, hari demi hari, sedikit demi sedikit. Setiap tetes lumpur yang hilang, seperti mengembalikan hidupnya. Saat kekuatannya kembali, ulasannya berubah jadi kelucuan. Ia berebut makanan dengan kucingku, berbagi makanan dengan anjingku, bahkan meniru suara pintu rumah. Rumahku mendadak penuh suara aneh yang membuatku tertawa setiap hari. Seolah ia berkata, "Aku sudah kembali, dan hidup itu lucu." Dan entah bagaimana, kehadirannya membuat rumah terasa lebih hangat. Tapi tidak semua hubungan lahir dari tawa. Beberapa terbentuk dari keberanian, dan itu terlihat jelas pada burung yang terakhir ini. Seorang remaja menemukan seekor elang muda, lemah, hampir tidak bisa bertahan hidup. Keluarganya terkejut, tapi mereka memilih merawatnya. Mereka tahu, kesempatan kecil tetaplah kesempatan.
Mereka memberinya makan, menguatkan sayapnya, dan mengajarinya terbang kembali ke langit. Hari demi hari, mereka melihat matanya kembali bersinar, seperti api kecil yang perlahan menyala lagi. Saat dilepas, mereka pikir itu perpisahan terakhir. Mereka bahkan sempat berdiri lama, menatap langit kosong, berharap ia bisa hidup bebas. Tapi esoknya, elang itu kembali, membawa hasil buruannya. Hadiah kecil untuk keluarga yang pernah menyelamatkannya, seolah berkata, "Aku kembali karena kalian adalah rumahku." Dan dari 5 burung itu, aku belajar bahwa setiap sayap membawa cerita. Cerita tentang harapan, tentang luka yang pulih, tentang kehangatan, dan tentang pulang. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah pengingat bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup, bahkan mengembalikan sesuatu yang sering kita lupa, kepercayaan dan cinta.